Oke, let's go. Ya, aduh, hilang bola lagi, Pantesan kalah mulu. Ini tiap minggu kalah, ya nggak mainnya nggak pakai strategi. Di depan pakai apa? Pakai false nine kayak gitu biar nggak hilang bola, biar jadi gol. Emang Jelek false nine emang. apaan sih? False nine itu ya strategi bola. Jadi kayak di depan nih ada pemain buat mantulin. Pokoknya biar jadi gimana sih? Oke, selamat datang kembali di Parimatch News. Dan kali ini kita punya segmen baru, namanya Bahas Taktik. Jadi di segmen kali ini, kita akan membahas taktik-taktik sepak bola yang populer, atau mungkin sering kalian dengar, cuman kalian belum tahu nih detailnya seperti apa, itu kita bahas di segmen kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe, biar kalian gak ketinggalan update bola seru lainnya. So, kalau namanya kita ngebahas taktik, nggak mungkin tentunya sendirian. Karena di episode kali ini, kita udah spesial kedatangan bintang tamu yang akan menjadi coach untuk menjelaskan taktik-taktik sepak bola berbeda dari biasanya. Langsung aja kita panggil, selamat datang coach. Wih. Selamat datang coach. Kok ganti baju doang? Maksudnya Gue kan juga tadinya nggak kita- paham kenapa gini-gini. Saya baru datang dari Belanda. Oh, oke, kita dapat. Nah, jadi Noval ini akan menjadi anggap saja coach atau ASC. Iya, betul. ASC anggap saja coach. Karena sebenarnya gue nggak punya lisensi kepelatihan. Betul. Dasar taktik tidak punya. Tapi at least lu ngerti taktik-taktik. Dan kita hanya- akan membahas di episode pertama ini nih bahas taktik yang basic-basic dulu aja. Ya, dan ini tuh murni berdasarkan karena gue emang suka nontonin bola, suka Oke. main game bola, Football Manager. Oke. Jadi kalau basic-basic harusnya bisa lah. Ya, dan saat ini gelarnya masih ASC ya. Anggap saja coach. belum menjadi coach resmi nih. Semoga gue bisa ikut lisensi kepelatihan. Oke. Jadi gue bisa menjadi coach beneran. Wah, Gak ada yang tahu. betul. Walaupun mungkin dimulai dari coach antar kampung dulu. boleh. Oke. Di episode kali ini tadi sebenarnya gue lagi nonton bola. Nonton bola. Lagi nonton bola, timnya kan kalah mulu tuh di depan hilang Emang bola. apa lawan apa? Ada tadi pokoknya. Tentunya timnya tim yang sangat-sangat seru. Gue lagi nonton. Nah, tadi gua pikir saya harus pakai false nine, cuman Emang lu ngerti false nine? itu dia gua mau nanya. Oke. Itu dia gua mau nanya. False nine. Ini gua di sini membawa kitab gua. Wah, Ini salah satu rahasia taktik buku-buku gitu ya. Ini tuh cuma ada satu di dunia. Jadi pelatih-pelatih Isinya- terkenal kayak Pep Guardiola, Gitu aja? Ancelotti tuh nggak pernah Nggak pakai pernah ini. punya. Oke, langsung aja kita lihat. Set, kita buka. Ini dia. Siap. Siap, ini penasaran. Satu, dua. Perasaan ya. Apa. Satu, dua, tiga. Wah, luar biasa. Jadi apa? Sangat umum. Jadi lapar. Sangat umum. Oke. Nah, tadi nih ini salah satu yang sebenarnya sering kedengaran juga false Iya, nine, betul. false nine. False Basicnya sebenarnya false nine sendiri dulu itu sebenarnya apa sih? Jadi false nine ini taktik yang dipopulerin sama Pep Guardiola. Awalnya Pep. Tahun 2000 pas zaman kemasan dia di Barca lah, 2009 2010. Saat itu yang dijadiin false nine adalah Messi. Oke. Jadi untuk Messi. mengakomodasi pemain-pemain yang lain, terus posisi Messi kan sebelumnya right winger, akhirnya mulai digeser dia ke tengah. Nah itu pertama kali Messi digeser ke tengah adalah dia jadi semacam false nine lah. Walaupun kayaknya sebenarnya si istilah false nine-nya mungkin gua nggak kurang tahu ya. Apakah terbentuk karena orang-orang aja atau emang Pep yang melabeli, oke. gua nggak tahu. Boleh. Tapi yang pasti awalnya adalah Pep Guardiola. Oke. Baru mulai dari situ tuh mulai menjamur peran sebagai false nine. Hmm. Yang terkenal juga salah satunya adalah di Euro 2012. Oke. Itu tuh dipakai sama Cesc Fabregas di timnas Spanyol. Dia yang jadi false nine nih. False nine-nya Cesc Fabregas. Itu tuh yang Euro lagi finalnya Finalnya lawan Itali. Oh iya, itu nggak 4-0. ada striker murni ya? Nggak ada striker murni. Oh iya, benar. Padahal itu kan lagi zaman kemasan Spanyol. Yang Euro 2008 menang, Iya, Piala Dunia Piala 2010 Dunia menang. Euro 2012 menang. Nah, di Iya. Euro 2012 David Villa sama Fernando Torresnya udah bukan menurun sih ya, Lagi- rada inilah. Nggak Ngefit lagi lah gos-gos, mungkin lah. ya. Ya. Jadi akhirnya buat ngakalin dipilihlah Cesc Fabregas jadi false nine. Oke. Nah, false nine itu berarti itu kalau pergerakannya sendiri berarti kayak gimana? Nah, yang satu paling harus ditekenin adalah false nine itu sebenarnya bukan taktik, tapi peran. Oh, itu tuh bukan strategi. Strategi. Kita false nine gitu Strategi. Cuma maksudnya si false nine ini adalah peran. Posisinya tetap striker. bukan? Tapi dia berperan sebagai false nine. Nah, jadi yang mungkin harus dijelasin diklarifikasi, bukan klarifikasi sih. Luruskan lah. Diluruskan lah, Ah. betul.
Ada perbedaan antara posisi dan peran. Oke. Jadi kalau posisi itu Ya udah striker, winger, gelandang, tengah, gelandang bertahan, center back dan sebagainya. Nah, baru ada peran-peran di masing-masing posisi. Oke. Nah, salah satu peran di striker adalah false nine. Oke, seperti apa coba false nine itu? Ini sederhananya aja ya. Jadi misal Sorry, wasit boleh pinggirin dulu nggak sih? Wasit Apa, nggak usah jadi kalau ngalangin, nggak ada wasit gimana? jadi nggak kelihatan. Nah, jadi posisi peran false nine adalah dia itu sebenarnya posisinya striker. Misal ini kalau gua anggap kita main sama Spanyol waktu itu lah ya, 4-3-3 lah ya. 4-3-3 ini ada single pivot itu Sergio Busquets, terus nomor 10-nya Iniesta, 8-nya Xavi. Oke. Terkenal ya Iya, iya. Semua orang Tiga tahu, bahkan itu. di Barca juga kayak gitu. Yang Spanyol tuh lebih spesial karena wingernya juga mereka pakai gelandang. David Silva. Kalau Oke, tahu. iya. Bahkan ada beberapa pertandingan yang dimana Spanyol tuh pakai 6-6-nya gelandang. Bahkan sama winger-wingernya itu gelandang. Posisi aslinya tuh gelandang. Oke. Akhirnya dipasang, kalau nggak salah ada Xabi Alonso juga deh, Iniesta yang main ke sayap. Nah itu jadi populer lah. Nah posisinya ini, nomor 9 ini kita anggap false nine ya. Nah false nine ini bedanya sama striker. Kalau lu yang tahu biasanya striker perannya ngapain? Perannya cetak gol di depan. Ya maksudnya itu peran ininya secara end product kan? Oh, maksudnya itu nyundul bola biar gol. Apa sih maksudnya? Kayak Jadi striker di depan buat iya maksudnya. Nah, nerima tapi kan, bola, nerima nah itu umpan. kelamaan kebanyakan klasik striker tuh yang kayak misal lu tahu siapa klasik striker yang lu tahu? Ronaldo. Brazil. Ronaldo 9 ya. Ya, terus misal Torres di depan, heeh. Nah, itu tuh perannya adalah biasanya mereka diam di kotak penalti lawan, ya udah nunggu ada support. Iya, nunggu ada umpan lah atau Ya, apa. Oke. nunggu ada support. Nah, dia posisinya adalah untuk end product tadi, gol, finishing. Oke. Kalau lo tahu kayak misal Inzaghi, Iya. yang gitu-gitu. Nah, bedanya kalau false nine itu dia ikut lebih banyak terlibat sama permainan biasanya. Oke. Jadi posisinya tuh akan lebih banyak mundur ke lini tengah. Jadi dia kayak nambah gelandang, tapi posisinya tetap penyerang, tetap striker. Oke. Tapi dia kayak nambah gelandang ke tengah. Dan itu bikin posisi di tengah itu jadi lebih banyak orang. Misal posisinya adalah kayak ini winger. 6 pemain nomor gelandang bertahan, 2 central midfield sama 1 false nine. Oke. Anggap kalau kita mirroring berarti mereka juga anggap gini lah. Anggap posisinya kalau mirroring gini ya. Oke. Maksudnya 3 akan ketemu 3 kan. Nah, kalau false nine dia akan bantu ke sini. Jadi ngalirin bola tuh lebih gampang, bukan lebih gampang sih, lebih banyak orang. Opsinya lebih banyak. 4 orang ini bisa ngeeliminasi 3 orang ini dengan lebih mudah. Dengan peran adanya false nine ini. Karena misal kalau anggaplah si lawannya ini yang pion merah ini, mereka nggak pakai false nine. Nomor 9-nya akan diem di sini. Paling jauh juga maksudnya dia akan kalau di sepak bola modern yang sekarang udah sedikit berubah karena kan ini juga udah 20 tahun sekian ya. Belasan tahun lalu. Pas pertama populer. Jadi nomor 9-nya masih lebih statis lah di depan. Cuma kalau misalnya saat pertama keluar kurang lebih tuh fungsinya adalah ini. Jadi memperbanyak orang di tengah. Oke. Nah, terus pasti lu nanya kan, misal ada pertanyaan lanjutan kayak, nah, terus yang cetak gol siapa? Kalau misalnya si nomor 9-nya ikut turun. Nah, itulah fungsinya winger di false nine. Mereka akan lebih banyak masuk ke dalam. Mereka juga bisa jadi salah satu finisher. Oke. Iya. Berarti si yang berperan sebagai false nine ini tuh dia buat mantulin bola, bukan? Ngalirin bola. Mantulin bola harus bisa, passing harus bisa. Jadi perannya lebih kompleks memang. Tapi dia nggak dituju buat jadi ujung. Nah, tapi tugas mencetak gol gak harus dia, kasarnya. Oh, ya nggak harus ya. Karena harus, tapi kalau dia bisa cetak, bisa cetak gol ya cetak gol lah. Iya, ngerti. Oh, oke. Jadi posisi nomor 9 false nine ini biasanya dituntutnya adalah pemain yang all rounder. Dia bisa jadi pemantul, dia bisa passing bagus, dia bisa finishing juga. Makanya pas awal-awal yang nama muncul adalah Messi. Messi yang emang dia bisa ngapain aja kan. Messi itu segala bisa lah. Makanya akhirnya muncullah si istilah false nine ini. Oke. Kalau sekarang yang masih sering pakai yang lu tahu ada nggak? Nah, sekarang tuh ada sedikit perbedaannya adalah kebanyakan striker sekarang perannya memang lebih kompleks dibandingin dulu. Jadi walaupun dia misalnya permainannya nggak sebagai false nine, tapi dia emang dituntut lebih banyak selain cetak gol juga. Kayak gua kasih contoh di era keemasannya Liverpool yang trio Firmansyah, Firmino, Mane, Salah. Itu tuh yang lebih banyak bikin gol Mane sama Salah kan.
Padahal Firmino ya. Karena Firmino tuh tugasnya mirip-mirip kayak false nine. Oh, Dia iya, ikut buka bantu ke ruang. belakang, buka ruang. Oke. Makanya Mane sama Salah golnya bisa banyak banget. Karena iya, ruang iya. buat mereka tuh kebuka pasti. Oke, Ketika si Firmino drop ke bawah, terus Mane sama Salah gantian masuk ke depan, posisi mereka tuh bisa lebih leluasa lah untuk Oke. menerima umpan dari Firmino. Dan Firmino kan work rate-nya bagus, passing-nya oke, bisa cetak gol juga. Kayak gitu. Nah. Jadi harus pemain yang agaknya lumayan komplit lah untuk mainin peran ini. Itu ternyata false nine itu maksudnya. Oke. Tadi gua hampir bener sih ngejelasinnya sih. Cuman baru lebih jelas lah ya. Cuman kalau misalnya false nine kayak gini ya, lumayan ada potensi hilang bola nih. Hilang Ya, bola oke. cepet, musuh nyerang balik, serangan balik. Sebenarnya hilang bola itu transisi itu tergantung di area mana dia kehilangan bola. Area yang paling haram kalau menurut gua ya. Haram kehilangan bola adalah di sini nih, di area di area sini nih. Oke. Ini tuh posisi paling rentan karena musuh akan langsung berhadapan sama backline dan bisa jadi langsung bikin peluang, Oke. peluang emas. Nah itu posisi di sini tuh haram lah. Makanya pemain yang turun ngedrop ke bawah ini selain nambah jumlah orang, dia juga harus mastiin kalau posisi rekan-rekannya yang lain itu dekat. Oke. Jadi percuma kalau misalnya si false nine ini mundur ke belakang, tapi misal gelandang yang lainnya di sini misal, akan tetap kerasa kayak 3 lawan 2 kan? Iya, oke. Beda. Makanya di sepak bola itu jarak antar lini itu harus dekat. Jarak antar lini itu harus dekat untuk membantu, apalagi misal kalau kita ambil contoh Spanyol tadi, dia mainnya single pivot. Single pivot tuh dia cuma sendiri gelandang Oke. bertahannya. Double pivot itu kalau misalnya ada 2 di sini kayak gitu. Iya. Ini cuma Busquets nih di sini. Gimana caranya biar Busquets nggak nge-cover area seluas ini? Nah, caranya adalah dengan adanya si gelandang-gelandang lain ditambah false nine tadi yang ikut bantu. Nah, Dia- kalau misalnya hilang bola nih. Kalau misalnya udah hilang bola berarti udah aja satu strategi tuh gua tahu tuh. Pressing, press. Iya Itu yang betul. sering Walaupun hilang tuh. pressing juga Pressing strategi dong, benar. strategi. Cuma nggak bisa, maksudnya pressing itu nggak bisa asal sekedar tekan orang yang lagi pegang bola seenaknya aja. Terus emang ada istilah apa lagi kalau pressing? Ada. Pressing udah. Jadi pressing itu kalau lu tahu Jurgen Klopp. Tahu. Jurgen Klopp itu di Liverpool terkenal sama strategi dia yang namanya gegen pressing. Baru denger gua gegen pressing. Masa sih? Gegen pressing ya. Gegen pressing itu terkenal. Gegen pressing terkenal. Gua taunya udah pressing. Pokoknya bola hilang press. yang mempopulerkan itu ya Jurgen Klopp. Tapi sebenarnya sekarang istilahnya itu lebih banyak dipakai sebagai counter pressing. Oke. Mungkin Itu, gegen itu pressing. gimana? Oke. Gegen pressing, counter pressing. Itu apa? Mungkin gegen pressing itu bahasa Jermannya kali ya. Mungkin Jadi ya. kalau ditranslatein itu counter pressing. Nah, counter pressing itu sebenarnya sederhananya adalah lu ngepres di kondisi di saat lu kehilangan bola. Oke. Jadi- Yang tadi tuh gua bilang tuh kalau hilang bola. Ya betul. Jadi misalnya kan yang paling umum biasanya satu tim ngelakuin press itu adalah misal nih bola lagi ada di belakang. Terus ini barisan penyerangnya ngepres nih. Oke, heeh. Nah, ini adalah press yang pada umumnya. Karena emang untuk tujuannya adalah ngerebut bola ini dan Betul. kalau misalnya bisa kerebut di area ini bisa jadi peluang. Counter press adalah kondisi di mana misal yang pegang bola tim merah ini. Pegang bola terus tiba-tiba kerebut nih sama ini bola yang gini. Yang pemain-pemain yang ada di dekat sini nggak langsung mundur. Kan biasanya ada yang langsung ngubah shape-nya biar rapih lagi nih. Oke, iya. Biar si bentuknya tuh kejaga. Si formasi bentuknya kejaga, baru bersiap buat ngadepin serangan lawan kan. Iya. Nah, counter press enggak. Jadi begitu si pemain ini bolanya direbut sama si nomor 5 ini, mereka langsung press. Biar bolanya secepat mungkin balik lagi ke mereka. Oh, oke. Ini berarti pas lagi situasi nyerang ya? Ya, kondisinya. Oke. Kondisinya saat nyerang. Jadi si yang tim merah ini lagi melakukan gegen pressing tadi. Counter pressing ketika Ya, mereka counter kehilangan pressing. bola. Oke, iya. Jadi kalau kondisinya misal emang bolanya sedari awal ada di posisi tim hijau ini nih, posisi tim hijau ini mereka emang lagi mau build up, terus mereka ngepres, ya udah maksudnya itu pressing pada umumnya aja. Cuma kondisinya dibalik ketika misal si tim yang menyerang ini kehilangan bola diambil sama lawan dan mereka nggak langsung ngebentuk formasi awal mereka, tapi mereka langsung ngepres agar bolanya bisa langsung direbut, terus bisa jadi peluang. Simpelnya ini nggak berarti? Kalau gegen Sebenarnya pressing sesuai itu, namanya counter pressing. berarti pressing yang dilakukan saat menyerang. Kurang lebih. Ya sederhananya bisa sebenarnya counter pressing itu lah kayak namanya sih counter pressing, lu ngepres saat posisi lu kehilangan bola. Counter. Jadi lu berusaha buat ngelakuin serangan balik dengan cara Iya, nge-pressing. dengan cara nge-pressing. Berarti mudah-mudahan begitu udah kerebut,
bisa langsung jadi ada peluang lagi atau ada gol lagi. Ya, jadi mereka Oke, si ada tim peluang yang tadi dari kehilangan situ. bola itu nggak nunggu dulu. Nggak nunggu dulu ke tengah, misal bolanya udah jalan ke sini baru direbut, Ya, ya, nyerang ya. lagi. Oke, Tapi mereka paham, masih di area lawan udah pengen berusaha buat ngerebut bola. Cuma memang ada beberapa minusnya lah. Kenapa tuh? Minusnya kalau misalnya, misal nih, 4 ini, bola di sini nih, bola di pemain hijau, terus 4 ini langsung counter pressing nih. Oke. Lihat ruang yang disisa. Oh Buat iya pemain lain. benar. Sini bisa ke sini. Oh iya ini bisa. Iya benar. Maksudnya ketika mereka bisa mengeliminasi pressing ini enak banget. Iya, langsung kebuka ruang ya. Ya, makanya tuh gue bilang tadi, kalau lo nge-pressing itu nggak bisa cuma sekedar yang penting kejar bolanya. Nggak bisa. Makanya sekarang counter pressing itu nggak cuma dilakuin sama misal barisan depan doang, nggak. Belakang Tapi satu juga. tim. Oh, oke. Ya, Kalau misalnya jadi 4 ini ininya maju, isi. semua harus maju. Oke. Nggak ada cara lagi. Iya. Agar buat meminimalisir gimana caranya biar di ruang ini tuh nggak terlalu ke-expose lah. Seandainya bola lepas dari lini pressing pertama. Jadi kita anggapnya adalah ini lini pressing pertama, ini lini pressing kedua, ini lini pressing ketiga misal. Mereka juga sama-sama harus ngepres. Oke. Dan ngepres tuh bukan tujuannya untuk ke bola doang, tapi bisa juga motong jalur umpan, bikin Iya, intercept. iya, Jadi oke, biar bolanya pokoknya nggak bisa dialirin ke depan lah. Kurang lebih kayak gitu. Itulah berarti istilahnya gegen pressing ya, Ya, tadi. dan ya. itu tuh jujur sangat menguras energi. Biasanya Berarti tim yang stamina ngelakuin harus counter pressing itu cuma kuat sampai menit 70 biasanya. Oke. Iya. Karena itu kan pasti mereka secara stamina lebih terkuras kan, fisiknya Oke. lebih terkuras. Oke. Tapi kurang lebih kayak gitu. Iya. Oh, itu tadi gegen pressing berarti namanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya lagi mau ngelakuin yang pressing ya, counter pressing tadi. Oh ya, ini jadi menarik juga nih. Nah, Kalau misalnya kan dari tadi lu ngeperagainnya kayak gini ya. oke. Nah, sekarang tuh ini back banyak yang tim banyak yang main 3 back. Oke, ada Ini beberapa. misal ini tim merah yang ini ya. Nah, ini Ini ada gua warnanya. coba ya. Ada warnanya. Nah, ini misalnya 3 back begini ya. Nah, ini tuh lumayan sering nih Ini- gue lihat nih. Oke. Apalagi salah satunya Timnas juga, Timnas sering. Oke. Nah, formasi 3 back ini tuh kenapa sekarang jadi populer kalau menurut lo? Ini sering gue lihat nih. Sebenarnya dari dulu juga formasi 3 back itu banyak. Udah ada lah, maksudnya udah banyak yang pakai. Cuma variasinya yang beda-beda. Oh, tapi enggak juga. Liga Indonesia Di Liga Inggris jarang. enggak, ya. Tapi di Liga Indonesia dulu sangat terkenal 352 kalau lo tahu. Oke, iya. Itu tuh sangat sering dipakai. Tapi nah, Liga Inggris kalau lo mention tadi emang dibandingin liga misal kayak Italia lah. Italia tuh lebih banyak yang pakai 3 back. Bahkan Oke. Juventus waktu zaman kejayaannya juga dia pakai 3 back kan. Lu tahu trio BBC kan, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Oh iya, itu top. Itu udah terkenal banget lah si posisi 3 back. Timnas kita juga pakai. Betul. Cuma benar kalau di Liga Inggris bukan termasuk taktik yang familiar. Kalau alasannya jujur, gua nggak tahu, mungkin karena kecepatan liganya. Jadi maksudnya lebih apa Tapi namanya? Liga Inggris kan biasanya kalau kita bilang jadi kayak trend center tuh. Iya, Dia bikin betul. apa yang lain ikutin. Iya, Iya, kenapa betul. di Liga Inggris nggak jalan ya 3 back kayak gini? Itu sebenarnya balik ke ini sih, eranya biasanya. Jadi maksudnya sepak bola itu pasti ada eranya. Maksudnya false nine yang kita sebutin tadi juga eranya udah mulai ditinggalin. Sekarang kalau lo tahu udah mulai Iya, ada iya. striker kayak Harry Kane. Yang Oke. emang dia nggak perlu jadi false nine tapi emang bisa semuanya. Oke. Passingnya bagus, golin bisa dan sebagainya. Iya. Nah itu balik lagi ke eranya masing-masing. Gua nggak tahu mungkin ada bagian dari sejarah atau kayak gimana yang akhirnya Inggris tuh jarang mengadaptasi formasi 3 back. Oke. Walaupun sebenarnya sekarang tuh ada Pep lagi nih. Emang Pep ini salah satu yang paling sering mempopulerkan ya. Satu formasi atau strategi baru. Oke. Pep itu ada, ini nanti kita mungkin bahas di next episode, tapi kurang lebih dia tuh seakan pakai 3 back padahal formasi di atas kertasnya 4 back. Jadi misal dia kayak gini biasa nih. Ini kan 4 back nih di belakang. Oke. Biasanya dia pakai satu, istilahnya adalah inverted fullback. Jadi misal si back kiri ini masuk ke tengah. Ini geser, sorry. Oke. Nah ini jadi kayak 3 back kan sebenarnya. Iya, Pola iya. build up-nya 3 back. Oh. Walaupun formasi di atas kertasnya ini 4 back. Oke. Jadi itu tuh banyak apa ya, turunannya lah. Cuma kalau Oke, tadi oke, kita oke, balik ke oke. yang emang dari awal pakemnya adalah 3 back. Iya, Kita iya, ambil contoh sekarang yang lagi hot-hotnya nih. Ruben Amorim di Manchester United. Yes. Dia lagi lumayan banyak nyoba ya? Itu karena dia di Sporting emang udah terkenal dengan 3 backnya. Dan kenapa sekarang banyak yang bilang kan kayak ganti taktik aja lah. Amorim maksudnya MU-nya lagi nggak terlalu bagus walaupun permainannya udah mulai kelihatan pas lawan Arsenal kemarin udah mulai oke dan sebagainya. Nah itu tuh pemain menurut gua salah satu Oke. jadi faktor juga. Iya, Lu iya, nggak bisa, maksudnya pelatih sehebat apapun lu harus bisa nilai apakah pemain lu capable atau enggak ngejalanin taktik lu. Formasi yang dia jalani. Iya, sekarang
kalau misalnya Manchester United bisa ambil satu gelandang lagi aja yang emang sesuai untuk formasi ini, mungkin taktiknya akan jauh lebih jalan. Oke. Dibandingin sekarang, karena sekarang yang pegang kalau Amorim lagi pakai 3-4-3 itu, dua di tengahnya itu yang lagi sering dicoba adalah Casemiro sama Bruno. Sedangkan Bruno itu aslinya dia tuh kan nomor 10 kan sebenarnya. Dia tuh attacking midfield lah. Dia tuh harus lebih gimana caranya sedekat mungkin sama gawang. Karena kemampuan finishing dia bagus, passing killer pass dia bagus, key pass dia bagus. Makanya banyak yang protes kayak kenapa sih Bruno dimundurin, walaupun emang kalau dia mundur dia bisa bikin long pass ke sini, bisa long pass ke sini dan sebagainya. Cuma memang bukan profil yang dibutuhin. Perlu satu gelandang lagi yang oke banget di tengah. Kuat pegang bola, daya jelajahnya tinggi. Contoh paling gampang lah, Kante. N'Golo Kante. Betul. Dia tuh gelandang yang paling cocok di formasi 3-4-3. Dia bisa kemana aja soalnya. Dia bisa ada di mana aja, bisa ngelakuin apa aja, tackle bisa, intercept bisa, passing bisa. Nah, MU tuh perlu gelandang kayak gitu. Makanya kemarin ngincar Baleba tuh udah oke banget, walaupun harganya mahal 100 juta dia. Oke. Wah, iya. Oke, nah itu tadi ya kita udah berarti tadi kita udah sempat ngebahas, gua sih lebih tepatnya udah tahu. Jadi dia lagi jagoan? Bukan, gue jadi udah tahu ilmu baru tentang pertama false nine itu kayak gimana. Terus udah gitu gegen pressing gue baru dengar atau counter pressing seperti itu, dan terakhir nah ini juga yang gue penasaran 3 back ternyata seperti ini. Emang ternyata sepak bola itu lumayan kompleks ya. Ini baru basic banget nih, paling basic ini. Paling simple banget ya. Kalau yang kompleks banget, karena kan maksudnya kalau pelatih itu pasti lebih detail kan. Betul. Kayak instruksiin per individu bahkan. Harus ngelakuin apa. Nah, gue nggak ada di capabilitas itu. Gue biasanya main Football Manager aja udah. Iya, betul. Tapi dari Football Manager teman-teman gue yang main juga jadi ngerti kayak lu. Iya. Lumayan paham lah. Nah itu, kalau lu main Football Manager nih, lu akan tahu istilah yang gue bilang tadi, false nine lah, flying forward lah, box to box lah. Lu pernah denger kan? Pernah. Itu tuh gara-gara main Football Manager itu lu jadi paham lah istilah-istilah bola. Oke. Ya, ternyata lumayan kompleks ya. Nah, kompleks. Kayaknya cuman buat episode kali ini itu dulu aja kan, ini episode pertama kita bahas yang simpel-simpel aja. Kepala gue juga udah ngebul tadi. Cuma tiga ini udah taktik lumayan ya. Cuman nggak apa-apa, anggap saja Coach Noval ini sudah menjelaskan. Buat kalian yang pengen punya pertanyaan atau misalnya pengen kalian bahas, atau misalnya tadi pendapatnya yang dijelasin sama Noval dikoreksi ya. Ada yang salah atau kurang lengkap apapun, drop di kolom komentar. Karena kita khususnya gue nih pengen banyak tahu juga tentang sepak bola, gue pengen baca-baca taktiknya juga. Atau kalian boleh request juga taktik apa yang harus kita bahas atau tim apa yang kalian penasaran. Mungkin Liga Indonesia bahkan. Mereka pakai strategi apa? Nanti kita akan bahas di taktik episode selanjutnya. Tapi kita sama-sama belajar lah ya. Sama belajar karena kita di episode ini juga kita ngebahas, kita ngobrol, dan kita perlu banget koreksi dari teman-teman kalau misalnya kita ada salah. Oke, terus kita juga mau ngingetin jangan lupa buat kalian yang pengen ngelihat berita bola harian bisa follow sosial media kita di PMIN_news dan bisa cek website kita juga di parimet.news untuk berita selengkapnya. So, kita akan ketemu di bahas taktik episode selanjutnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang ini itu tuh nanti yang pasti sih. Nanti kalau kata gue sih yang ini nih, dia tendang di sini. Cool gitu langsung bisa. Tapi yang pasti ini enggak boleh main. Itu bendera dong. Kalau dia ikutan main bahaya.